Halo, assalamualaikum teman-teman Sahas Inisiatif. Apa kabarnya semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat ya. Terima kasih untuk antusiasmenya dalam menonton video-video kita sebelumnya. Dan ini telah menambah semangat kita dalam berbagi. Saya pribadi sudah sangat percaya bahwa apa yang saya sampaikan ini sedikit banyak akan bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Hari ini saya mau bahas tentang orang-orang yang bermental kuat tidak melakukan 3 hal penting ini. Apa saja itu? Oke, ikutin terus ya. Oke, hari ini tuh aku mau bahas tentang strongly people don't do 3 things ya. Unhealthy belief terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap dunia. Jadi menurut Amy Morin, dia menyebutkan bahwa kenapa kita pernah merasa iri nih ngelihat Facebook orang lain atau melihat feednya Instagram orang lain, seakan-akan keadaan di sana atau di orang tersebut sangat bahagia. Padahal di posisi sebenarnya kita tidak tahu beneran bahagia atau tidak, tapi kita langsung merasa kenapa ya saya tidak seperti itu, apa yang salah dengan saya, atau kenapa ya orang itu sangat bahagia, saya kok merasa cemburu atau iri dengan kehidupan kebahagiaan orang lain. Nah, ini salah satu yang dibuka oleh Amy Morin waktu dia menjelaskan bahwa ternyata itu ada yang salah dengan diri kita sendiri. Orang-orang bermental kuat tidak melakukan hal itu. Apa saja nih 3 hal yang tidak dilakukan orang-orang bermental kuat? Yang pertama sekali adalah dia tidak percaya kepada diri sendiri, selalu merasa kasihan kepada diri sendiri. Misal dalam keadaan dia depresi, orang lain dalam keadaan lebih baik dari dia, kemudian dia menyalahkan diri sendiri, menyayangkan diri sendiri. Ini kenapa terjadi kepada saya kenapa selalu dalam keadaan sedih. Ini adalah unhealthy belief untuk diri sendiri. Padahal mungkin iya kita kondisinya tidak sama dengan orang lain. Mungkin kondisinya kita jauh tertinggal dari orang lain. Tapi bukan berarti kita harus selalu dalam posisi menyayangi diri sendiri, terlalu merasa kasihan kepada diri sendiri. Kalau memang kita melakukan hal itu, akhirnya kita fokus kepada kebahagiaan orang lain. Kita fokus kepada permasalahan kita gitu. Fokus kepada mencari jalan keluar terus menerus, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu. Harusnya kita itu memberi ruang untuk diri kita sendiri sedih, tapi jangan lama-lama, sebentar saja, langsung bangkit lagi. Jangan fokus kepada masalah kita, jangan fokus kepada kekurangan-kekurangan kita, tapi lihat apa yang bisa kita lakukan di luar semua kekurangan itu. Oke, yang kedua adalah unhealthy belief terhadap orang lain. Pernah nggak berada di kondisi yang merasa aku nih hampir gila nih karena temanku? Berarti teman-teman memberikan kontrol itu kepada teman-teman kalian. Maksudnya adalah ketika memang kita hidup dengan kehidupan kita, tapi kita membiarkan orang lain mengontrol kita. Kita hampir gila karena orang lain. Berarti ada ruang untuk orang lain membiarkan ia masuk ke dalam hidup kita dan merusak semuanya. Oke, untuk orang-orang yang seperti ini, itu adalah orang-orang yang memang tidak kuat mentalnya. Padahal orang bermental kuat tidak membiarkan ada ruang untuk orang lain mengontrol terlalu jauh terhadap kehidupan dia. Ketiga adalah unhealthy belief terhadap dunia. Merasa dunia tidak fair terhadap kita, merasa kita itu berhak mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari ini. Saya sudah bekerja keras, kenapa saya tidak mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Terus mempertanyakan itu. Akhirnya apa? Kita kecewa kepada dunia, merasa kita itu dibohongin sama kehidupan di luar sana. Semestinya kita balik pertanyaan kita, bukan apa yang kita berhak dapatkan, tapi apa yang kita bisa berikan untuk dunia ini, apa yang bisa kita berikan untuk orang lain. Itu akan jauh memberi kita rasa bahagia dan mental kita jauh lebih kuat. Amy Morin juga memberi contoh pada suatu hari itu ada pasien diabetes datang ke dia untuk mengkonsultasikan masalah psikologisnya. Walaupun dari sisi kesehatan dia bermasalah secara fisik, dia punya kontrol gula darah yang tidak bagus. Akhirnya Amy Morin memberi saran bahwa kamu itu harus merubah dulu cara pikirmu, bahwa
kamu bisa membuat dirimu menjadi lebih baik. Yakini itu dulu. Itu adalah ciri-ciri orang yang punya mental kuat, keyakinan kepada diri sendiri bahwa dia bisa mengubah dunia ini, bisa mengubah dirinya sendiri. Akhirnya hari demi hari si pasien diabetes ini mengikuti apa yang dianjurkan oleh si Amy Morin. Dia percaya kepada diri sendiri bahwa mampu mengubah keadaannya, keadaan fisiknya, keadaan gula darahnya. Dia mulai menggantikan minumannya yang tadinya bersoda, kemudian dia ganti dengan air putih. Yang tadinya dia selalu makan karbo lebih banyak, dia mulai kurangi. Akhirnya suatu hari dia punya penglihatan yang sudah terkena dampak dari diabetes ini menjadi sangat bersih. Dia melihat TV tanpa bantuan kacamata lagi, bahkan dia merasa penglihatannya sudah membaik. Dia datang ke Amy Morin dan dia bilang ternyata kepercayaan dia akan diri dia sendiri itu membuahkan hasil. Akhirnya dia benar-benar bisa merasakan dia bisa mengubah dirinya sendiri, mengubah keadaan dia. Ini memberi dia semangat baru untuk hidup lebih baik. Jadi buat kamu yang di luar sana sedang merasa ada tekanan dari orang lain, merasa hidupnya sendirian dan merasa dunia tidak adil, buang ketiga-tiga hal tersebut. Jadikan diri sendiri punya kontrol untuk diri sendiri, jadikan diri sendiri bahwa keadaan ini bisa diubah. Ya, oke, itu dari saya hari ini. Terima kasih udah menonton. See you.